Ujian itu ribet, harus koreksi satu persatu. Nggak perlu lagi. Cukup pakai HP, nilai langsung keluar. Lihat deh, semua siswa fokus dan semangat mengerjakan ujian. Kenapa? Karena mereka tahu ini bakal seru dan hasilnya langsung keluar. Gimana caranya sih bisa secepat itu? Caranya gampang Yuk banget. langsung kita mulai dari halaman beranda. Ini adalah tampilan beranda ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat soal, kita klik tanda plus buat di sini. Nah, karena kita akan membuat soal, kita pilih penilaian. Kemudian ini adalah beberapa cara yang disediakan oleh Wayground untuk kita membuat soal. Ini yang pertama, di sini kita bisa mengimpor lembar kerja yang sudah kita ketik Bapak Ibu dari dokumen kita atau yang sudah kita buat, kita simpan di perangkat komputer kita, atau juga bisa yang sudah kita simpan di Google Drive kita Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini kita bisa hasilkan dengan AI, ada prompt khusus yang kita buat, yang kita atur untuk menghasilkan soal yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ini kita bisa membuat soal secara manual Bapak Ibu. Namun di sini saya akan menggunakan cara yang pertama Bapak Ibu, yaitu mengimpor lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Kita klik. Nah, di sini ada perintah, kita mau unggah dari perangkat perangkat kita atau impor dari drive. Nah, kebetulan saya sudah menyimpannya di komputer saya Bapak Ibu. Saya akan unggah dari perangkat saya. Akan saya buat. Oke, tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Oke, di sini adalah tampilan selanjutnya. Bahwasannya ini adalah pelajaran agama ya, saya memilih pelajaran agama. Di sini kelasnya kelas 5. Lalu kita tinggal hasilkan kuis. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan soal yang sudah saya ketik di lembar kerja saya di perangkat komputer. Ketika saya menguploadnya tadi, langsung sudah secara otomatis tersusun di lembar kerja saya di Wayground. Tapi kalau kita mau edit lagi atau mau tambahkan soal kita bisa tambahkan soal dari sini ya Bapak Ibu, ada tanda plus. Nah, kita bisa meninjau dan mengedit soalnya kembali Bapak Ibu. Kita juga bisa menambahkan gambar, audio, atau bahkan video untuk membuat soal lebih interaktif. Kita juga bisa membuat pengaturan waktunya di sini, di sini Bapak Ibu. Kira-kira berapa waktu siswa mengerjakan dalam per soalnya. Per soal berapa lama siswa bisa mengerjakannya, kita bisa atur di sini Bapak Ibu. Kita bisa bikin 20 detik atau 30 detik. Saya buat di sini 30 detik ya Bapak Ibu. Lalu kita bisa atur poinnya. Sini. Satu soal itu berapa poin? Jadi kita bisa atur di sini Bapak Ibu. Misalnya saya mau buat poinnya biar genap 100 ya. Kita bikin 5 ya. 5. Oke, jadi per soalnya ini ada 5 poin Bapak Ibu. Jadi kalau siswa kita menjawabnya semuanya benar, berarti dia nanti bisa mendapat 100 poin dengan kategori waktu yang tepat juga. Jika semua sudah siap, kita tinggal klik pengaturannya. Nah, di pengaturan ini kita bisa klik di sini, kita atur nama konten kita ini apa. Misalnya nama kontennya soal ulangan kelas semester 2. Oke. Kita klik bawahnya ya, benar, pelajaran agama kelas 5 bahasa Indonesia publik. Nah, kalau kita mau menambahkan gambar di profil konten kita ya, kita bisa tambah tunggal dari perangkat. Kita bisa pilih konten sesuai dengan yang kita butuhkan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa tambahkan. Kita simpan. Kalau semuanya sudah siap, tidak ada yang perlu diedit lagi, kita klik simpan. Ini adalah tampilan soal yang akan kita tampilkan kepada siswa kita. Di sini sudah ada soal dan optionnya, dan juga sudah ada jawaban yang benarnya Bapak Ibu. Ini adalah soal yang sudah siap saya gunakan di kelas saya. Nah, untuk saya boleh menampilkannya kepada siswa, saya tinggal klik mainkan sekarang. Ini adalah pengaturan di mana saya mengatur saya berada di kelas berapa. Saya mengujikan soal ini di kelas berapa Bapak Ibu. Nah, ada di kelas itu kan ada nama-nama siswa. Nah, saya mengaturnya di sini, tugaskan PR. Nah, ini di sini saya sudah ada kelas 4, 5, dan 6. Dan di dalam ini juga sudah ada nama-nama siswa kelas 5, ada nama-nama siswa kelas 6 di kelas 6, dan nama siswa kelas 4 di kelas 4. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada daftar kelas seperti ini, berarti Bapak Ibu belum pernah menggunakan Quizzes atau Wayground.
Nah, untuk membuat yang baru kita bisa buat dari sini ya Bapak Ibu. Ada tanda plus di bawah. Nah, ini ada pengaturan untuk kita membuat nama kelas. Kita bisa membuat misalnya kelas 5. Karena ini sudah ada, kita bikin kelas 3. Oke, kelas 3 misalnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa ketik nama-nama siswa kita. Misalnya kita buat ini Sandi dan Aska, contohnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita sudah membuat semua nama siswa kita di dalam ini, kita tinggal simpan. Nah, sudah ada ya kelas 3 di sini ya Bapak Ibu. Nah, karena saya mau gunakan kelas 5, saya mau buat kelas 5 di sini. Kita ketik ya. Kelas 5, klik berikutnya. Nah, memastikan nama siswa ya. Ini adalah nama-nama siswa saya yang ada di kelas 5 Bapak Ibu. Klik simpan. Kemudian kita ada mengatur mode sesi Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa sesi ya. Ada beberapa mode maksud saya, mode kertas, mode klasik, mode penguasaan, mode kecepatan guru, mode ujian, dan mode tim. Nah, karena di sekolah saya, tempat saya bekerja, tidak mencukupi alat perangkat gadget untuk siswa saya, jadi saya menggunakan mode kertas Bapak Ibu. Ini mode kertas. Nah, cara kerjanya sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihatnya atau belum memahami bagaimana cara kerjanya boleh kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara kerja mode kertas. Bapak Ibu boleh mempelajarinya di sini ya Bapak Ibu, dan sangat gampang. Oke. Dan kemudian di sini langsung ada kata-kata siswa bermain tanpa HP. Oke, berarti siswa kita ini bermain tanpa HP, menjawab soalnya tanpa HP Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara siswa untuk mengikuti soalnya, mengikuti ujiannya, atau mengikuti ulangannya? Nah, ada yang namanya cue card Bapak Ibu. Nah, cue card ini kita bisa atur di sini. Nanti cue card ini adalah yang dipegang atau yang kita bagikan kepada siswa kita satu per orang untuk mereka pegang ketika menjawab soal. Bagaimana kita mendapatkan cue card-nya? Kita di sini klik PDF ini. Nah, ini adalah kartu card-nya atau barcode-nya ya Bapak Ibu. Ini ada petunjuk penggunaannya. Bapak dan Ibu boleh membaca nanti cara menggunakan kartunya. Nah, bentuk kartunya Bapak Ibu seperti ini. Iya, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita arahkan kepada siswa kita bagaimana penggunaan kartu ini dalam menjawab soal-soal. Oke, kemudian setelah pengaturannya semuanya sudah selesai Bapak Ibu, ada klik mulai di sini, ada menu mulai. Namun ketika kita klik mulai, pastikan di HP kita sudah menginstal Quizzes atau Wayground di HP kita Bapak Ibu. Boleh kita install dari Play Store ya Bapak Ibu. Nah, kita klik mulai. Kita klik mulai di laptop kita. Lalu kita klik paper mode di handphone kita. Kita klik paper mode. Di sini ada paper mode. Nah, oke. Langsung di sini sudah ada soal ulangan Pak kelas 5 semester 2 yang akan kita ujikan. Kita klik dan ujian pun dimulai. Dan kita tampilkan di layar proyektor. Siswa siap-siap menjawab dengan berkode, saya tinggal scan pakai HP deh. Dan lihat, jawaban serta skor otomatis muncul di layar. Tada, semua jawaban sudah dikoreksi secara otomatis. Tidak ada lagi waktu terbuang untuk koreksi manual dan siswa bisa lihat hasilnya bareng-bareng. Mau ujian lebih mudah, cepat, dan tanpa ribet? Cobain deh pakai Quizzes mode kertas. Yuk, jadi guru yang smart.